Mereka keahlian dari pengalaman, kalau kita keahlian dari keilmuan dan pengalaman. Bedanya di situ. Ya, yang agak susah itu kalau ketemu nggak jadi. Kalau ketemu jadi. Jelas ya, no iki Mas. Saya tak telusuri. Saya banyak belajar dari mertua saya, Mas. Karena saya selalu diajak begini. Ketika ada sebuah masalah, terus kamu melepaskan. Kira-kira ketika yang mengambil masalah itu menyelesaikannya jadi lebih bagus, lebih buruk, kamu dimintain pertanggungjawaban atau enggak? Besok di akhirat, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di podcast Malang Good Work. Podcastnya kita semua yang kreatif dan inovatif. Mbak, sampean kok ngancani aku? Oke, saya punya teman baru. Saya Lautani Maju ditemani Mbak Septiana. Tiana. Koncone gonta ganti. Koncoku iki akeh anjene. Oh iya, percaya Mas. Kita masih ngobrol arsitek, Mbak. Iya. Tapi arsitek ini kita khususkan nanti bidangnya di interior. Saya nggak tahu iki interior iki segala jenis hal yang di dalam itu semua dianggap interior apa enggak, pokoknya iki ono narasumber sing keren. Oke, kita kedatangan narasumber kita hari ini Mas Mapaturi. Tepuk tangan untuk Mas Mapaturi. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Nyuluke Mas Turi ya. Mas Turi. Iya, soalnya isi kelahiran 78 ya. Masih muda banget. 78 nih muda, aku tambah arek. 80 tuh Mas. Enggak. Saya muda. Andi Baso Mapaturi itu nama lengkapnya. Mas Mapaturi ini lahir Makassar 30 Juni 78. Sekarang tinggal di Malang dan sudah menjadi orang Malang dan mengembangkan bidang interior di Malang. Bangunan-bangunan sak Malang iki sing garap Mas Turi. Amin. Interior. Rezekinya banyak Pak ya. Amin. Amin. S1 arsitek UB, S2 arsitek ITS, S3 proses di UB. UB. Lagi. Doakan semoga cepat lulus. Amin. Doakan saya juga cepat lulus, Mas. Amin. Pengalamannya luar biasa. Pokoknya wakeh ini diwaca kan tentek. Kerjasama sama istrinya ya Mas ya? Hah? Kerjasamanya sama istrinya. Iya. Nggih. Tuh, sampean kok wis seru. Sampean mempelajari Mas Turi, aku durung. Ya, yang jelas yang dikerjakan oleh Mas Turi ini banyak di interior-interiornya klinik, mall, Nggih. sekolah, kampus, Rumah gede-gede lah sakit, pokoknya. ya, Nggih. nggih. Aku mari ini ngelamar jadi pekerja nih Mas Turi. Enggak kuat bayar Mbak. Oke, pertanyaanku pertama lagi. Jangan susah-susah, Mas. Gantian Mbak Yo. Iya. Kalau arsitek itu dibagi menjadi interior, eksterior misalnya Mas ya. Siap. Yang interior ini kan berarti yang kita bahas hari ini. Siap. Bidangnya interior ini sakjane apa ya Mas? Jangan teman-teman interior ini apa ya? Apa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman interior kalau arsitek? Boleh jawab, Mas. Ya harus. Siap. Enggak siap poso awake dhewe. Jadi interior itu sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan dalam rumah, Mas. Jadi bukan dalam rumah toh, tapi semua di dalam bangunan. Dalam bangunan. Di dalam bangunan. Jadi ada yang berhubungan dengan kayak ini akustik, ada yang berhubungan dengan kenyamanan thermal, kayak bikin auditorium. Kalau rumah sakit ada spesialis interior rumah sakit dan semua yang berhubungan dengan dalam. Kalau arsitek itu bidangnya fasad luarnya. Jadi sekarang kalau dulu Mas arsitek ya interior, ya landscape, ya semua. Terus sekarang terbagi-bagi, sudah terpecah. Arsitek membahas untuk masalah bangunan dan ininya. Kalau sipil membahas masalah strukturnya, kalau interior membahas dalamnya, terkait dengan terutama kenyamanan orangnya. Gitu ya. Siap. Berarti kalau bangun sebuah rumah atau katakanlah bangunan tertentu gitu, di situ berarti ada beberapa ahli yang harus
ini ya berkecimpung di situ ya. Iya Mas. Kalau nggak pakai itu mungkin nggak ideal atau gimana? Ini saya cerita Mas ya. Jadi dulu ada sebuah klien itu berusaha membangun rumahnya. Dia ditawarin oleh seorang arsitek, pakai kayak gini aja dengan biaya segini. Tapi dia tidak mau pakai, ini bayangannya akan lebih banyak, bayangannya akan lebih murah kalau dikerjakan sendiri. Ternyata enggak. Jadi dari prediksi habis ditawarkan arsitek itu misalnya nilainya A, ketika dia bangun sendiri habisnya meh 2A. Jadi segitu Mas. Dan sekarang memang kan sudah di mana-mana kita galakkan bahwa dengan menggunakan jasa itu akan lebih baik karena kita pengetahuannya lebih banyak toh Mas. Jadi kayak pakai bahan ini, jangan mau cari murah pakai bahan ini akan lebih hasilnya lebih baik ketimbang baru belajar kan enggak tahu. Betul. Ya, jadi memang ketika sebuah bangunan, apalagi bangunan ini Mas ya, bangunan publik itu mesti ada paduan semua ahli. Dan sekarang ada sertifikasi Mas. Jadi oh iya betul. Ya, jadi semua harus ada sertifikat keahliannya. Kayak saya pun diminta punya sertifikat keahlian di bidang interior. Berarti memang ini yang nggak banyak diketahui oleh klien atau masyarakat kita, bahwa kalau menggunakan jasa teman-teman arsitek atau interior mesti kok mahal. Ya. Dan ternyata jatuhnya ketika tidak dihitung secara ideal itu suwe jatuhnya bengkaknya lebih banyak. Ya. Karena klien tidak punya pengalaman bahan Mas. Betul ya. Pengalaman akan penggunaan bahan. Padahal ketika pakai jasa teman-teman itu bahan sudah jelas di depan ya Mas. Ya, sudah diberitahu jenengan budget berapa, kita akan menyesuaikan dengan budget. Nah, ini loh yang maksudnya yang nggak sampai pada masyarakat itu di bagian ini. Ketika orang mau bangun rumah atau apapun yang akan dibangun itu dia tidak berangkat dari budget berapa yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu, dan pada akhirnya ini sampai apa enggak, nyampainya seperti apa dan sebagainya. Kalau sudah deal atau paham di depan itu kan mesti lebih ringan pengerjaan dan sebagainya. Dan ini yang dihindari oleh masyarakat atau itu yang punya anggapan justru terbalik. Yang budgetnya A, waduh kok takekno ngomong iki nutut apa enggak, padahal kan nututnya itu kan dibicarakan toh. Dibicarakan di awal malah kita bicarakannya itu. Dan akhirnya banyak juga yang sambat. Ngerti sambat, Mbak? Sama mesti ya sambat? Iya. Nek enggak pernah ya, Pak. Sama enggak? Desain sendiri. Nah, yo iki Mas saya podcast Mbak Septi ya. Sampean bangun ya? Iya. Gawe arsitek. Bayangan sampean itu kan, oh ini paling 1 bulan selesai. Oh ini paling budgetnya sekian. Lihat buku, melihat sebulan belum dapat 80%, baru 60%, budgetnya kok tipis. Tukangnya iku ono ae alasane. Iki dibae gak iso Bu, iki digawe ngene, iki kudune di apa ya, diatasi dicolongno nang kene lho dipakai. Akeh banyak sekali perintilan Mas ya. Saya yakin nggak tahu apakah ketika sudah dalam perencanaan itu pada akhirnya menghindari hal-hal seperti itu dan memang sangat presisi atau mungkin ya 90% atau bisa sampai bahkan itu tepat gitu loh. Jadi ini Mas Leo, saya ngambil sebuah contoh kasus ya. Jadi ada di sekitar saya itu awalnya nggak mau menggunakan arsitek. Jasa itu. Arsitek atau desainer interior. Jadi beliau membangun sebuah bangunan cukup besar dan kolomnya itu besar-besar. Besar. Kebesaran mungkin ya. Kebesaran Mas. Baloknya juga besar sekali. Padahal kalau secara perhitungan harusnya dia memperkecil aja dan ini dikecilkan semua. Nah itu dari sisi membangun strukturnya itu dia sudah habis miliaran Mas. Padahal saya hitung kalau saya buat ini biasa enggak sampai 1 miliar, paling berapa ratus juta sudah selesai strukturnya. Cuma karena ya dia mengandalkan diskusi dengan tukang. Kalau tukang memang tidak bisa disalahkan, juga punya keahlian. Jadi mereka keahlian dari pengalaman, kalau kita keahlian dari keilmuan dan pengalaman. Bedanya di situ.
Kalau tukang kan keilmuannya mungkin mereka berdasarkan perintah. Iya. Kalau kita belajar dulu, kita menghabiskan waktu 4 tahun untuk belajar, setelah itu kita menghabiskan waktu lagi untuk mencari pengalaman, jadi double pengalaman, Mas. Betul. Ya. Nah, ini yang masalah desain juga ini seperti ini. Ini mohon maaf saya buka rahasia mertua saya. Oh, harus Ya. buka di sini. Mertua saya itu seorang dokter, Mas. Oh iya. Uangnya kan banyak. Ah. Nah, dia mungkin ada arsitek adiknya tapi jauh, sehingga beliau mendesain sebuah rumah, Bu. Sendiri. Sendiri didesain. Tahu-tahu jadi persis balai RW. Iya, Iya. ya. Dia bilang, kok bisa Cita-citanya persis balai apa? RW ya? Iya. Kan sudah Terus banyak ya. terus akhirnya mungkin karena sering lihat balai RW itu, terus didesain jadi kayak balai RW ya. Kan sayang Ji, maksudnya sudah mengeluarkan Padahal biaya mau banyak. buat rumah. Mau buat rumah kayaknya. Saya lupa yang mau dibuat apa. Cuma itu terngiang-ngiang di otak saya, berarti memang kalau kita arsitek kan kita bisa ngasih contoh banyak. Ya. Ini literatur, terus biaya kan bisa didiskusikan. Maksudnya masalah jasa gampang untuk didiskusikan. Dan insya Allah arsitek mereka butuh pengalaman yang muda-muda, Iya. butuh pengalaman saya butuh untuk pengalaman ini. Ya seperti itu bedanya akhirnya kayak gitu. Sampean sesuai cita-cita bangunannya sampean ini yang rumahnya sampean. Yang masih mau dibangun. Apa enggak? Apa sekarang bangun apa sudah selesai? Ada yang dibangun sekarang. Saya belum, Mas. Tapi sudah pernah bangun. Sudah Maksudku 2 kali. pertanyaanku itu. Nggih. Yang pernah sampean bangun itu kan enggak pakai jasa arsitek toh? Enggak, pakai jasa tukang. Benar kan, tukang. Sesuai dengan harapannya sampean apa enggak? Enggak. Lah, Belasan. Menarik. Perkiraan betul Nggih. katanya Mas Turi. Yang Jadi bleset apa, harusnya- Ya dari segi materialnya, Material. tukangnya, harinya kan Nggih. lebih apa istilahnya Nggih. Bengkak. Bengkak, seharusnya nggih. jadi 1 bulan, Jadi 2 bulan, biaya nambah biaya lagi. nambah. Nggih. Habis itu belum lagi kualitas kita kan nggak Iya. tahu kadang kan Nggih. pasrah ya, Nggih. dibelikan kualitas mutu yang Iya. kita mintanya yang Nggih. yang bagus, B. Iya. Nggih. gitu. Dan hasil tongkrongannya fisiknya sudah wah iki anjene Mas yang tak harapno ya iki. Apa enggak? Itu penting loh, Pak. Nah, iya, itu paling penting ya Mas ya. Karena saya berpikir gini, Mas Turi. Nggih. Orang kalau sudah mengeluarkan biaya besar, itu kan budget besar ya buat Ya. rumah itu. Ya. Dan pada akhirnya gak lego, gak sesuai dengan ekspektasi. Aduh, Iya. dadi ini kok ngene yo. Kadung entek duit akeh. Ini Iya. kan sangat disayangkan. Ya. Nah, ya. maksud saya hindari hal-hal seperti ini yang pada akhirnya kalau keluar uangnya sama-sama banyak itu kan ya mestinya harusnya yang sesuai dengan Ya, harapan gitu. ya. Maka di sini jatuhlah bahwa pentingnya teman-teman arsitek, teman-teman interior kan di sini. Ya, gitu. dan kita juga menghitung pakai standar, Mas. Ada SNI, Standar Nasional Indonesia, itu ada HSPK, Harga Satuan Pokok Malang. Jadi kalaupun pemilik mau mengecek murah mana, itu ada panduannya, semua ada. Jadi Ya, kayak Mas oke. Leo mau membangun, kan ada harga per meter persegi. Meter persegi itu patokannya dari HSPK yang dibagi-bagi dapat kira-kiranya 4 per meter persegi. Jadi itu lebih mudah sebenarnya kalau dari sisi Benar, biaya. benar. Karena kayak misalnya saya punya budget segini, terus kebayang besar sekali. Ya. Ternyata pas dihitung nggak nyampe kan, ya kasihan toh Mas. Iya. Maksudnya dia hanya berdasarkan kira-kira. Jadi ada harga, sehingga maksudnya kalau mikir arsitek dibayar mahal itu juga ada patokannya kok, Mas. Jangan Nanti khawatir. menyesuaikan biaya juga Nje, ya Pak ya. iya, nje. Jangan Jadi- khawatir keblondrok bahasa Jawa. Nje, iya, tapi lihat-lihat arsiteknya, mungkin pakai saya aja. Oh, masuk akal. Ya pakailah Mas Turi. Enggak, tapi ini Mas, maksudnya mahasiswa arsitek itu juga diajarkan bahwa ada panduannya, sehingga nanti mereka mengambil head profitnya rata-rata 10%. Itu ada head dan profit itu 10%. Jadi kalau bangunan jenengan misalnya 1 miliar, keuntungannya dia mungkin 100 juta. Iya. Setahun untuk 100 Iya. juta sedikit toh Mas. Iya, benar. Ya kan berarti benar. kurang lebih sebulan 10 enggak sampai 10 juta toh. Iya, iya, Ya iya. kan jenengan bayari tukang keliru Benar, bisa benar. jadi lebih bengkak dari segitu. Artinya jangan khawatir ketika ada biaya yang sampai 1M itu Nje. jatuhnya larinya ke Ke- teman-teman itu sampai 30% Botol, udah. karena sudah ada standarnya, patokannya, dan patokannya. dan Ini mereka ada menariknya. tanggung jawabnya. Jadi ketika bocor, kalau jenengan panggil tukang kan cuma
bocornya mana, nggak selesai masalahnya. Iya. Tapi kalau ini kan ada gambar yang lengkap. Iya, Mungkin ditelusuri. dari gambar itu bisa ditelusuri. Dan sekarang gambar sudah canggih, Mas. Kalau gambar kan 2 dimensi dulu. Iya. Sekarang jenengan mau putar-putar gini bisa. Iya. Jadi interior mau di sini dilihat itu Dari sudah bawah, dari atas. dari atas, samping semua bisa kelihatan dengan maksimal sekarang. Dan Benar, rendering juga persis real, Mas. Iya. Seperti itu. Justru menariknya di sini, Pak ya. Jadi kalau ya Aki membayangkan orang awam yang tidak tahu paham. Iya. Ada banyak orang itu berpikir kok mahal ya, kok habisnya mahal ya. Jangan-jangan ngambilnya terlalu banyak dan sebagainya. Justru kalau di teman-teman arsitek atau interior kan wis aman di Iya. persoalan standar itu Iya, tadi ya. iya. Jangan khawatir bahwa kita cuma 10% dari total biayanya. Iya. Artinya kalau sampai besar itu memang pengeluarannya besar kan begitu. Iya. Itu. Mungkin yang bikin besar tadi bangunannya yang diminta itu yang bagus, mungkin bisa Zee, juga. iya. Jadi, dari segi biayanya kan juga mahal. Zee. Modelnya juga bisa. Atau finishingnya, Mbak. Finishingnya. Jadi kayak gini, kalau misalnya ada klien dengan rumah yang sama bisa habis 500 juta, yang satunya habis 100 juta di finishingnya. Oh, gitu. Jadi yang satu finishingnya dia minta dinding yang lurus banget. Kalau dipegang gini kayak gini loh, Mas, tidak ada begini-begininya. Iya. Itu kan berarti tukang lebih lama mengerjakannya. Iya. Terus dari bahannya dia tidak menggunakan bahan campuran, hanya semen Iya. murni. Nah, bahan campuran ini pun juga jadi masalah, Mas. Kalau menggunakan kapur, ini berdasarkan pengalaman saya, itu kapur itu bagus di awal, tapi di akhir rumah itu jadi keropos. Akhirnya sampai sekarang saya sudah nggak mau pakai campuran apa-apa. Ada yang disebut dengan ply ash. Ply ash itu juga sama saya lihat, tapi saya nanti akan coba mengkaji lebih jauh. Beberapa rumah yang dikasih ply ash itu awal 1 tahun 2 tahun itu aman. Setelah itu kayak agak meragukan campurannya, terutama kapur, Mas. Saya bukan mau menjatuhkan pasaran kapur, tapi mungkin butuh tambahan campuran lainnya. Ply ash itu seperti ini ya, apa campuran untuk semen itu? Itu ada yang Atau? menyebut ini, Mas, ininya gunung meletus itu ada butir-butiran halusnya. Nah, itu yang pakai bahan ply ash. Iya. Seperti itu. Biasa buat campuran itu Iya, yang luluhan itu ya. iya. Nah, Berarti idealnya tuh pakai semen pasir sudah sangat bagus. Nah, tinggal kan mau berapa tuh, Mas? Iya. Pasirnya, semennya, Campurannya, iya. campuran. Mau berapa campurannya, itu akhirnya pengaruhnya ke budgetnya. Ke budgetnya. Yang agak susah itu kalau ketemu nggak jadi. Kalau ketemu jadi. Konsentrasi ya, no iki Mas. Sisi tak telusuri. Susahnya kalau ketemu Kalau ketemu yang Sing mintanya ngakali. murah, Heeh. mintanya murah tapi bau bagus. Bagus. Tokonya yang nggak ada, Mas. Saya bingung kalau gitu itu. Tapi saya tetap berusaha untuk memenuhi maunya. Jadi kan sering ketemu dengan klien-klien yang mintanya bau bagus, bukan bagus loh, Mas ya. Bau bagus, tapi murah. Itu saya ketika bingung. dimunculkan harganya gitu. Dia tetap kaget kok segitu. Loh, kok segitu? Tapi kok Bapak bisa mengerjakan? Gimana solusinya? Akhirnya saya melakukan perubahan barang, Mbak. Jadi Iya. saya mencari ide. Kan biasanya yang diminta klien itu tampilan. Kalau lari ke interior tampilan. Jadi saya terus melakukan kira-kira dengan tampilan ini tidak mempengaruhi ini ke interior ya. Tidak mempengaruhi ke arah strukturnya, tidak mempengaruhi ke arah kualitas dan lain-lain. Saya pakaikan bahan yang lebih bawahnya. Tapi tetap saya lapori. Kalau bahan segini, meja kayak gini aja, Mas, itu bisa beragam. Mulai dari harga misalnya kayak gini 2 juta sampai 35 juta. Yang lebih mahal lagi kalau ada mereknya di sini. Ada merek TED, itu mahal lagi, bisa sampai 60 juta. Karena yang dibeli mereknya. Oke. Iya. Itu mereknya. Nah, jadi pengaruhnya ke bahan. Kayak yang kita pegangkan ini, saya nggak apa-apa, Mas, bilang bahan ini. Nggak apa-apa, bebas Nggak kita ini. tet. Oh, Ini apa? iya. Multiplex apa ini? Ini saya nggak sebut dalamnya, tapi finishingnya ini menggunakan sheet, Mas. Iya, sheet. Sheet per lembar itu harganya 40.000. Kalau HPL itu mulai dari 160.000. Ada yang harga kalau merek tertentu bisa harganya jutaan per lembar. Oh gitu ya. Nah, kan ke arah finishingnya, Mbak. Jadi tampilan sama tapi finishingnya beda. Nah, seperti itu. Jadi, Oke, kita sekarang fokus ke interior. siap. Idealnya interior rumah itu ganti apa enggak, Pak? Kalau Sampai kok malah nyeluk Pak Pisan? Mas. Om. Iya, Pak Mas. Idealnya oma itu biar nyaman ditempati. Apakah interior rumah itu dalam jangka waktu tertentu, panjang dan sebagainya itu perlu diubah apa enggak?
Efeknya kemana misalnya? Penggunanya Mas ya, terutama Iya. aturan pertama rumah itu adalah penggunanya. Kayak Mas Leo pertama hanya 2 orang, terus nambah satu, Oh, nambah iya. satu, nambah satu, otomatis penambahan pengguna itu butuh fungsi yang lebih banyak lagi. Cuma tadi diskusi awal kita sekarang yang terjadi tren sekarang itu Mas, itu Instagram itu sangat mempengaruhi, Betul, iya, iya. mempengaruhi hunian. Jadi orang-orang desain, saya ingat waktu masih kuliah tahun 90-an itu 96, 97, 98 itu diajari bahwa kita lebih mengutamakan fungsi ketimbang estetika. Sekarang enggak, estetika mengalahkan segalanya. Nah, itu. Saya juga bingung sebagai pendidik juga saya ngajari itu bingung karena orang lebih milih cari yang backgroundnya bagus, foto. Benar. Iya. Dan rumahnya pun sekarang saya mendesain beberapa rumah, saya buat yang rumahnya memang Instagramable. Ya, seperti itu. Tapi idealnya sekarang yang banyak berkembang itu ke fungsi apa ke estetika yang terjadi di masyarakat kita? Setelah 2000 ini masih 2015? Ya, 2014-15 itu larinya ke arah estetika. Seperti itu. Jadi tetap ada fungsi tapi dominasinya ke estetika. Tapi tetap beberapa rumah ngelihat ininya Mas, yang ngelihat level penggunanya, dia juga tetap ke arah fungsi. Jadi bergantung di level pengguna sebenarnya. Tapi tetap mesti minta, Mas yang bagus ya kayak gitu. Iya jelas. Rata-rata semua orang bisa yang bagus. Kurang apa-apa wis bagus itu. Ya, Bagus, itu biaya yang murah, nanti Mas. Bagus terus biaya murah. Nah, itu tapi menjadi tantangan buat kita interior desainer dan arsitek bahwa itu harus dipenuhi. Karena kalau enggak terus mau nyari siapa yang mau bantu, kan nggak ada tuh Mas. Iya. Ya kita yang harus belajar lebih banyak, menambah pengalamannya. Jadi kayak ini saya Mas ya. Tapi usul saya jangan dihiraukan itu. Oh, jangan. Aku kesel nih ngomong jaluk Bagus, banyak murah maunya ya. tapi dia tidak tidak konsekuensi dengan apa yang di. Tapi itu ada sekitar 80% Mas. Iya, termasuk Ya, kan, kita juga kayaknya. Pernah ada komplain mungkin Cuman untuk mengerjakan itu? enggak, ya mungkin pertanyaannya pernah ada komplain itu arahnya ke gini. Kalau kita berikan arahan atau masukan, klien itu berterima itu kan asik kan. Ya. Tapi yang Puas. ngeyel itu loh yang kan susah. Misalnya begini. Ya oke lah, pembicaraan pertama itu kalau bisa yang bagus Mas ya, dan budgetnya kalau bisa yang. Tapi kalau kita arahkan sebagai desainer, saya misalnya arsitek, nggak bisa Bu, kalau ini bisa disiasati, kalau yang ini enggak. Jadi jatuhnya nanti harganya ya tetap segitu. Ya itu kalau berterima enak. Kan ono sing gak nerimo. Nah, itu solusinya ditinggalkan sama dia. Nah, itu Mas Leo. Jadi prinsip saya itu nggak pernah bilang enggak soalnya Mas. Jadi mau ketemu klien seperti apa tak iya nih. Mau klien susah, mau ketemu yang muda, lah kan saya sudah mendedikasikan diri untuk menjadi seorang pelayan jasa. Kan arsitek pelayan jasa Mas. Iya, arsitek atau desainer kan kita pelayan jasa. Setuju saya. Jadi mau ketemu siapa saja, ayo. Bismillah ayo. Dan alhamdulillah selama mulai 2005 saya buka perusahaan yang saya cerita pengalaman kita sudah 1.300 lebih mungkin Mas. Proyek itu saya mengetahui bahwa klien suka atau enggak itu setelah proyek selesai, dia manggil saya lagi apa enggak. Oke. Ya, berarti kalau manggil lagi dia puas dengan hasilnya. Dan alhamdulillah rata-rata seperti itu. Ada klien yang kita buat mulai dari 2006 sampai sekarang masih ini terus. Ini menarik. Barangkali ini bisa kita tiru atau saya tiru lah ya. Jadi tiru dengan bidang masing-masing. Siap. Kita nggak pernah tahu akan dapat klien seperti apa. Ya, betul. Kita positive thinking saja. Ya. Apapun yang terjadi pada klien mungkin kita akan kerjakan dengan sebaik-baiknya lah. Kita rawat atau pelihara kerjasama ini dengan baik dan sebagainya. Mungkin jatuhnya bisa jadi ketika dia akan kembali ke kita, baru bener apa enggak nanti diluruskan. Kita akan sedikit bisa mengarahkan sebenarnya apa kemauan kita dan mungkin dari segi budgeting juga mereka akan lebih membuka diri untuk ikut ke kita. Dan ketiganya lagi, keempatnya, kelimanya, wis apa jare Mas Turi? Iku bener enggak? Wah, tambah enak Mas Leo, wis apa jare? Kudu ngono anjene. Pertama mengerjakan, jangan langsung ngotot ngeyel, idealis atau
standarnya Iya, segini, mau nggak iya. mau, kalau mau ya silakan, kalau nggak mau Ya. cari orang lain kayaknya. Ya, ya. Kekhawatiran saya gini Mas. Jadi Ya. saya dulu saya banyak belajar dari mertua saya Mas. Karena saya selalu diajak begini. Ketika ada sebuah masalah, terus kamu melepaskan. Kira-kira ketika yang mengambil masalah itu menyelesaikannya jadi lebih bagus, lebih buruk, kamu dimintain pertanggungjawaban atau enggak? Besok di akhirat Mas ya. Nah, dari situ saya belajar. Ketika saya melepaskan klien, besok ternyata dia ketemu dengan arsitek yang memperusak. Kan sekarang enggak bisa saya enggak bilang ini Mas. Maksudnya arsitek itu ada yang bagus dan ada juga yang mungkin kurang bagus yang atau nakal. jenengan yang bilang guys, Ya, seperti itu. Ada yang juga ngakali, kan kasihan ketika harusnya kita bisa membuat dia jadi bagus, tapi karena kita terlalu apa Mas tadi jenengan preventif lah, maksudnya terlalu idealis, menjaga diri, terlalu idealis, kudu ngene. Akhirnya dia ikut dengan yang orang lain, ya, terus ternyata besok bangunannya rubuh atau bangunannya tidak ramai atau apa, kan kita juga kalau memang merasa bahwa profesi ini bagian dari ini dunianya, ya itu pasti kita akan kecewa. Ada Kita kecewa. rasa ini Mas ya, Yo, mungkin kasihan yo, kok gini. pertanggungjawaban kita tetap tidak Ya, bisa hilang. benar. Yo ngerti ngono lah, Masnya tahu gitu harusnya nggak apa-apa, saya bantu dan ini mestinya mesti ikut prihatin, prihatin, empatis dan sebagainya. Iya, makanya jadi saya berusaha apapun tawarannya saya terima Mas. Jadi saya tidak pernah, Mas Leo mungkin sudah beberapa kali sama saya disuruh apa aja, ayo. Iya, saya nggak pernah bilang enggak, Iya, ayo. iya. Jadi saya ini ngobrol aja ya. Karena podcast ini bagian dari bagaimana kita bisa dekat dan berbagi wawasan. Yang saya tangkap dari Mas Turi memang itu apa ya? Ada sesuatu yang memang seperti saya ketika saya sudah menganggap bahwa dunia seni pertunjukan itu bagian dari hidup saya, ya sudah nggak ada kata tidak mengerjakan yang itu menjadi dunia saya. Apapun yang terjadi, bahwa risikonya adalah kita nggak pernah keluar dari dunia itu kan, dunia yang kita hinggapi. Maka ya mau nggak mau kita mungkin nikmati apapun proses yang terjadi di situ. Dan saya menangkap ini total banget Mas Turi pada persoalan membangun dan mendesain sesuatu yang pada akhirnya bisa jadi. Saya pernah menemukan Mas Turi yang ya sama dengan saya, kalau sudah ngerjakan apa gitu sampai nggak tidur sampai ini kalau saya jadi bos juragan, sama tinggal pulang aja Mas, tapi enggak Mas Turi. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab di Oke. Iya, kan saya juga pendidik Mas J. Jadi saya berusaha ngasih contoh ke mahasiswa bahwa kan mau nggak mau mahasiswa mesti akan ngelihat dosennya, role modelnya. Iya. Jadi biasanya jejak dosen itu diikuti terus. Iya. Kayak jadi saya juga berusaha untuk ngasih contoh yang baik, karena ya ada apalagi sekarang kan Mas ya, jejak digital itu kan ada. Jadi saya kerja di sini, hasilnya ada, orang cerita seperti apa. Ya itu yang jadi totalitas ke situ, dan ngarahkan bahwa harus jadi arsitek atau desainer yang benar itu proses Mas. Susah sekali untuk ngarahin mahasiswa ya. Kan mahasiswa mesti rata-rata pingin desainnya selesai, dapat nilai instan bagus. Lah. Iya, desain bagus, nanti benar atau enggak terserah. Itu yang proses, apalagi dengan online kayak gini semakin enggak karu-karuan. Iya, benar. Pengalaman yang merasakan bagaimana proses menyelami keilmuannya itu kayaknya hari ini sangat kurang. Susah kita jadi orang pendidik. Ya, Mas Turi ini memang dosen di salah satu universitas Malang, Universitas Islam Negeri Malang, yang memang mengajar desain interior dan arsitek. Iya. Dan apa Mas, Chef, perusahaannya apa namanya? Gria Fasad Mas. Gria Fasad. Ya, dan itu yang melalang buana kemana-mana. Amin. Ke perusahaan, ke kampus, ya, di mall, kampus, rumah sakit, sopo wes Mas Turi. Saya mau tanya apa Mbak? Kok sudah ngono ya bicaranya? Betul. Jenengan kok tiba-tiba suka ke interiornya, mungkin. Sama dari kapan sih Mas? Pertanyaannya Mbak Septi ini. Mulai tahun 2000. Jadi gini Mas. Saya menikah 2003. Iya. Menikah itu
belum punya apa-apa, tapi alhamdulillah punya mertua yang mengerti bahwa gelarmu itu sudah apa-apa. Jadi terus saya buka usaha bikin maket rumah kecil dulu, rumah kecil-kecilan dan mengajak nyonya. Karena saya juga mikir teman yang paling bagus untuk kerjasama itu istri sendiri. Bener. Ya, jadi saya ngajak arsitek juga, arsitek UB S1, S2 arsitek UB. Jadi kita buka usaha kecil-kecil dan dapat pengalaman pertama RSI Aisyah, Mas. Saya ditanya, kamu bisa bikin lobi rumah sakit? Baru pengalaman pertama, Mas. Tapi saya kan punya prinsip, saya nggak pernah mau bilang enggak. Bisa. Bisa, akhirnya ditantanglah membuat lobi RSI Aisyah yang di Jalan Kalimantan. Itu kita selesaikan, terus ada tantangan lagi untuk membuat klinik. Membuat klinik di sebelahnya. Nah, itu klinik saya berusaha bikin beda, Mas. Jadi dulu di tahun 2006 2007 itu klinik mesti yang putih, bersih dan lain-lain. Saya bikin rumah sakit itu kayak rumah. Ya, ini agak idealis sedikit, tapi alhamdulillah almarhum direkturnya mau menerima pola saya dan katanya banyak pasien yang senang datang ke sana karena tidak merasa terintimidasi. Merasa humi. Iya, merasa di rumah. Dan saya buat agak mewah memang, Mas. Jadi agak mewah dan itu ternyata hal yang baik. Dari situ terus banyak tawaran dari beberapa rumah sakit untuk mengerjakan, termasuk rumah sakit yang lumayan terkenal di Malang. Jadi saya juga mengerjakan beberapa pekerjaan di sana. Nah, ini yang saya selalu ngajarin ke mahasiswa. Jadi ketika pertama kali saya buka, Mas, saya mesti ngajak karyawan. Nggak punya uang saya untuk bayari. Hanya punya modal nekat. Jadi pertama kali buka rumah sakit, saya prediksi interior di rumah sakit itu prediksi keuntungan saya 3 juta. Bayari karyawan 1,5 juta, Mas. Itu hari untuk ngawasi dan lain-lain. Tapi bismillah saya ambil. Karena pola pikir saya bahwa karyawan ini mesti punya rezeki. Nek tak ambil, rezekinya katut saya. Ya kan? Jadi saya ambil, kalau hitungan matematika saya akan dapat 1,5 juta. Ternyata enggak, Mas. Ternyata Mas saya dapat lebih banyak dari itu, dan yang enggak saya sangka-sangka di Mato saya dapat sampai 36 proyek. Pertama kali buka itu, Mas. Luar biasa. 36 proyek, Mbak. Jadi ya karena mungkin kayak kata Mas Leo, saya selalu berada di proyek itu dan selalu menemani tukang. Iya. Aduh. Apa yang susah dari pengalaman, susah cara menghadapinya ketika berbisnis atau berjalan di dunia interior ini? Apa yang paling tantangan apa yang paling sulit untuk diselesaikan bagi Mas Turi? Yang kurang lebih dari awal tadi, Mas, ya. Pertama, meyakinkan klien. Itu hal yang susah dan menyesuaikan budget. Terus saya lagi berusaha membawa usaha itu ke ini, Mas, ke arah, karena saya muslim. Saya berusaha membawa bahwa yang kita lakukan ini ibadah. Jadi betul, kayak membawa karyawan. ini sudut pandang saya. Membawa tukang untuk kerja itu waktunya azan tinggal sholat itu yang berat. Kalau yang lain insya Allah kalau sudah minta bantuan dari Allah ada aja jalannya. Jadi kayak proyek itu saya alhamdulillah ini, Mas, ini bukan cerita jadi saya belajar dulu, saya pasang ada yellow page dulu, Mas, ya. Yellow page saya nggak dapat satu pun. Sampai mertua saya bilang, saya ingat waktu saya dulu mau daftar PNS, mertua saya bilang gini, kamu ngapain datengin orang untuk minta pekerjaan? Sujud minta sama Allah. Jadi akhirnya juga proyek pun begitu. Saya ini salah sebenarnya. Bahwa kalau hanya berdoa untuk minta usaha kan salah saja nih, Mas, ya. Harus ada usaha. Ya, itu adalah proses yang saya jalani dan pelan-pelan merubah kebiasaan juga. Jadi dulu saya tahajud nantinya minta proyek. Duha ya minta proyek, Mas. Ya ini salah, kalau ada kiai atau apa ngelihat saya disalahkan saya. Tapi lama-lama tapi terus, konkret doanya itu bagus ya, terkabul, benar terkabul, Mas. Jadi saya proyek kok enggak dapat ya. Saya langsung tahajud. Dapat ternyata. Laksanakan duha dapat. Jadi insya Allah mau apa proyek, ya Allah saya pingin nyoba proyek ini. Insya Allah dikasih. Nah, tapi itu juga terus pelan-pelan membuat kita ketika nggak sholat tepat waktu itu jadi kerasa aneh. Jadi mungkin hanya proses, kan saya manusia biasa tuh, Mas, yang mesti ngelihat materi dulu. Takutnya nanti ada ulama atau kiai yang menyalahkan saya. Enggak, itu proses untuk dekat dulu. Nanti ketika dekat kita manusia susah. Biasa. Yang prosesnya susah seperti itu. Iya, luar biasa. Berarti itu bagus ya motivasinya, berusaha dan berdoa. Iya, itu dan akan saya tetap yakin bahwa
kita di dunia ini nggak berpikir untung rugi, tapi siap. kita berpikir manfaat apa tidak. Ya, betul. Jadi asas kebermanfaatan ini yang harus kita gaungkan bahwa bukan persoalan ukuran itu pada material ataupun, betul. tapi bagaimana kita bisa nyaman atau membuat orang banyak itu menjadi senang dengan kehadiran kita, apapun basic kita ya. Jadi kita punya basic yang berbeda-beda, tapi disitulah menariknya bahwa kita itu ada karena memang bermanfaat. Ya, mungkin. untung tidak mesti uang, Mas. Betul, Betul, setuju saya, kesehatan setuju. Jadi kayak tadi ada klien yang saya tidak untung, tapi insya Allah akan ketika dia kembali, Iya. mungkin ada untung. Kalau nggak dari yang lain. Setuju, dan itu pasti saya tiru. Mungkin saya juga hari ini sudah berpikir ke situ. Siap, Cuman karena memang apa ya, banyak kendala, bukan banyak kendala, artinya bahwa untuk Saya malah yang belajar mencerdaskan ke Mas Leo, Mas. Enggak. Untuk memberikan edukasi kepada orang banyak itu kan nggak mudah. Siap. Bahwa apa yang kita lakukan kita anggap benar, itu belum tentu orang lain itu bisa Benar, menerima benar. kan Betul, begitu. betul. Siap. Oke, kurang apa wis ngene-ngene iki mari berarti. Ya apa carane awake dhewe? Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oke, Mas Turi. Kita kayaknya ngobrol interior ini gak cukup. Engko tak undang meneh, Mas. Menarik ya, Mas. Aku kurang takon nih ukurannya iki 3 meter, tanahnya ya apa caranya jadi gede. Dari pandangan itu tetap terlihat luas, enak. Itu kan pembahasan yang menarik. Siap, siap. Karena saya dulu pernah bertanya itu juga ke Mas Turi. Iya. Rumah saya itu kecil, Mas. Tapi saya pengen nggak terlihat sumpah, nggak ini. Saya belajar pelan-pelan. Pokoknya yo kayaknya harus dipelajari dunia interior, arsitek itu menarik sekali. Mungkin kasih ke interior aja, Mas. Biar jenengan jadi Iya. seniman, biar Setuju. interiornya ada kerjaan. Seperti Setuju, itu. setuju, setuju. Saya sudah punya rencana itu ke depan. Mas Leo tinggal, saya pinginnya gini Zee, loh. nanti. iya. Iya, Oh, iya. Bahkan sekarang itu ngomong sama Nyonya, kita kalau desainin rumah kita ndak nutut, Mbak. Iya. Jadi kita mau cari arsitek yang gambarin rumah saya. Padahal saya ya arsitek. Oh iya. J. Benar. J, karena sudah ndak nutut, karena sekarang kan Sudah kita banyak. lebih ke arah pemikiran. Iya. J, lebih ke arah pemikiran, Iya. yang bagian menggambar nanti ada sendiri. Iya. Oh, tukang potong rambut itu juga susah motong rambutnya sendiri. Banyak maunya nanti. Oke, closing Mas Turi, apa yang mau disampaikan dengan dunianya Mas Turi hari ini, interior, dengan pandangan Mas Turi ke depannya, mungkin yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini, ada sesuatu yang disampaikan dan perlu sebagai pelajaran yang menarik buat teman-teman. Siap. Jadi gini, Mas, untuk teman-teman yang masih baru, yang startup di interior, jadi bekerja itu bukan mencari untung, tapi mencari manfaat, Mas. Kayak yang saya bilang tadi, logika kasar. Saya selalu mau logikakan, semakin banyak manfaat kita, itu maka uang akan datang sendiri. Ya, jadi kejarlah banyak manfaatnya. Memang mungkin untung tidak uang, tapi bisa jadi nanti dengan dia cerita kemana-mana kembali, dan mesti kembalinya. Tidak ada sesuatu yang dilepas tidak kembali. Siap, seperti itu aja, Mas. Oh, satu lagi, untuk mahasiswa, Mas. Yeah. Untuk mahasiswa, proses belajar itu ketika kalian jadi mahasiswa itu sama aja. Jadi kayak saya setelah lulus jadi mahasiswa, ya tetap aja pekerjaan saya persis seperti mahasiswa, ya gambar, ya kesana sini, ya persis seperti mahasiswa. Jadi dinikmati aja mahasiswanya, terus dapatkan nilai paling bagus, tapi dengan cara yang benar. Betul. Seperti itu. Siap. Oke, luar biasa. Ya, buat mahasiswa tonton podcast hari ini bersama Mas Turi. Jangan tergesa-gesa untuk bahagia. Tunda kebahagiaan dan tahanlah dengan kemalanganmu hari ini, karena masa depanmu akan jauh lebih cerah. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita akhiri dengan Usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.